Saya Boswell, C paper, istri ya. Bisa kan? Bisa rubelnya apa? Bisa rubelnya rumput ya. Semua dapat A. Jadi dong, kalau dapat E semua nggak lulus kan? Nggak usah ini kan? A plus semua ya. Spesifik ya. Semua nilai ujiannya bagus. Jadi gitu ya. Semua target bisa dibikin smart. Ada pertanyaan? Ada ya. Oke. Setelah kita menentukan masalah, kita harus mengembangkan rencana riset kita ya. Jadi kita harus tahu risetnya itu mau ngapain ya. Next aja. Ya, udah. Sebentar. Ya, benar. Mengembangkan rencana riset ya. Banyak rencana ya. Misalnya kita mau risetnya pakai apa ya, sumbernya siapa ya, pendekatannya kayak apa ya, kemudian instrumennya pakai apa ya, kemudian riset itu biasanya kita ngambilnya sampel ya, atau bisa juga semua kita cek, bisa ya. Kalau Anda pengen mengecek semua apakah semua bayi di Indonesia butuh divaksin apa misalnya flu misalnya ya, apakah Anda mau vaksin flu, Anda misalnya jualannya vaksinnya gitu ya. Anda melakukan riset semua, bisa, gitu ya. Bisa ya. Atau metode kontaknya siapa ya? Pakai cara apa? Pendekatannya kayak apa? Ya, jadi Anda harus mengembangkan rencananya dulu ya. Mengembangkan risetnya, rencananya kayak apa ya. Nggak langsung terjun. Oke, saya mau ini saya sudah punya target. Baru target doang kan. Tapi rencananya apa? Apa perlunya untuk kita membuat rencana riset? Karena kita berurusan dengan apa? Biaya ya. Setiap riset ini urusannya adalah biaya ya. Ya dong, kan Anda nggak hanya ya kalau misalnya pakai Google Form sih gratis ya. Tapi kalau misalnya Anda perlu melakukan nanti kita lihat beberapa jenis ya. Oke, next. Next. Slide. Nah, pertama adalah sumber data ya. Sumber data itu ada dua jenis, paling tidak dua jenis ya. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu berarti dia langsung ya, primary data ya. Jadi langsung ada data, Anda langsung ketemu sama sumber data. Ya, itu data primer. Ya, jadi kalau saya ketemu sama Mas Stefan itu benar-benar saya ketemu orangnya gitu ya. Tapi kalau Anda dapatnya dari orang ya, dari Detik News misalnya ya, atau dari BPS gitu ya kan? Apakah Anda bisa ketemu misalnya, saya perlu data berapa jumlahnya orang di Tangerang ini Tangerang Tangerang Selatan. Tangerang. Kota Tangerang misalnya, berapa jumlahnya ini Gensi ya, Gensi ya, Gensi yang lahir di tahun 2005, ini kan 2008, 2008 ada ya. Anda apa bisa ngitung satu-satu? Nggak bisa kan? Anda pasti ngambil dari Biro Pusat Statistik, dari data BPS. Nah, itu dinamakan dengan data sekunder. Ya. Karena Anda tidak melakukan sendiri ya. Ya toh. Kalau misalnya Anda melakukannya survei hanya di eh, kampus Universitas Raharja di program studi bisnis digital yang mengikuti kuliah marketing manajemen pada hari Senin ya, itu bisa ya, tinggal gitu lah 1, 2, 3, 4, 5 sekian, itu Anda tanyain semua ya. Nah, itu bisa menjadi data primer ya. Tapi kalau nggak bisa ya. Data primer sendiri sih ada yang berdasarkan objektif, pakai survei, pakai observasi, pakai eksperimen. Artinya kalau objektif itu Anda benar-benar datanya adalah data pengamatan ya. Kalau subjektif
Tergantung ya. Ada nanti kita cek ya, ada fokus grup di pas interview ada pakai dev interview atau pakai project based. Jadi kalau yang subjektif tergantung ya, lebih ke kualitatif. Dan kalau yang objektif dia kuantitatif. Ya, jadi sumber data minimum ada dua itu. Nah, kemudian yang ketiga pendekatan penelitian ya, pengumpulan data. Nah, pendekatan penelitiannya ya. Jadi yang pasti kita di dalam mengumpulkan, mengembangkan riset ya, rencana pengembangan riset. Yang kedua adalah pendekatan penelitian ya. Penelitiannya ada mau modelnya apa? Yang pertama adalah bisa melakukan pengamatan ya. Pengamatan itu bahasa kata dasarnya apa ya? Bukan. Mengamati. Ya, amati, amati, amat ya. Amati ya. Pengamatan ya, amati ya. Jadi kalau pengamatan itu Anda punya objek ya, kemudian Anda perhatikan ya. Ya kalau misalnya saya lihat table itu dari bawah sampai atas, kiri kanan gitu ya. Kan Anda mengamati gitu ya. Rambutnya seperti apa ya. Tapi pakai apa? Headset ya. Kalau datang selalu pakai headset gitu ya. Betul kan? Benar Pak. Oke. Jadi setiap kali ketemu saya selalu datang-datang sini ketemu pakai headset gitu ya. Kalau dia gitu kan, jadi kita mengamati. Jadi Anda benar-benar melihat apa? Melihat apa? Bahasa tubuh ya. Ya, gestur tubuhnya dilihat gitu ya. Itu penting ya. Dan itu tidak salah ya. Memang harus diamati. Tapi harus diam-diam. Sebaiknya diam-diam. Misalnya kalau nggak diam-diam ya, saya ketemu Stephen gitu ya, nggak diam-diam gitu ya. Dia tahu saya kan, ya, benar kan? Oh, langsung dia eh, apa bahasa gaulnya keluar. Benar nggak? Tapi kalau nggak ketemu saya, ya saya melihat statement lebih objektif mana? Kalau nggak ketemu saya kan, ya dia nggak bisa bicara bahasa gaul. Makanya saya mau mengamati seberapa sering dia berbahasa gaul, ya, atau berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau bisa diam-diam, tidak boleh terlihat. Anda pakai eh, wawancara informal, pakai foto, video ya. Jadi benar-benar dari jauh, nggak langsung. Eh, biasanya kalau di ini ada contoh misalnya ya, dia ada toko namanya T-Mobile. T-Mobile itu dia pasang kamera ya. Nanti dia bisa lihat tuh pelanggannya itu berapa lama berhenti di satu stand ya. Ya kan? Jadi dia bisa lihat nanti data-data itulah yang bisa diambil sebagai pengamatan. Atau misalnya apalagi ya pakai dia candid kamera. Kalau candid kamera sih nanti orangnya ngomong ya. Tapi biasanya sih pakai foto atau video. Hampir seperti polisi ya, menurut saya. Oke. Nah, yang kedua yang relatif relatif eh, kompleks atau tetapi sangat berpengaruh ya terhadap kita ya, yaitu dengan menggunakan riset etnografik ya. Biasanya dilakukan untuk melihat manusia dalam konteks budaya. Etno itu budaya ya. Grafi menulis ya. Jadi ada konteks budaya yang mereka lakukan. Bagaimana perasaan mereka, ya, objek mereka, pengalaman mereka, memotivasi perilaku, emosi, dan ucapan orang ya. Ini ada videonya, bisa diklik ya. Tolong nanti sharing ya, apa yang Anda temukan dari video ini. Tapi nanti dipotong separuh ya.
Nggak ada suaranya. Kita nih, sorry. Ini bukan saya, loh. Ini bukan saya. Pakai YouTube. Ini YouTube Pak. Enggak. Ini kan di YouTube di luar. Ambil punya saya apa ambil YouTube? Dari luar. Dari apa Pak? Ini saya. Coba ambil nanti, ini copy aja terus ambil YouTube. Itunya diambil. Karena perlu keterangan. Skip dulu. Oke. Sama juga ini. Ini enggak ada. Ya, ada soundnya. Harusnya ada. Sama. Gitu. Ya. Ya, tutup juga. Nggak ada kali Pak. Ada, kenceng ada dekat-dekat ini. Kalau nggak itunya dibuka. Nah, ini kan ada ya, itu kan captionnya. Bisa tanya sama. Belum. Wah, iya nembak juga tapi nggak ada suaranya. Nih, nggak bisa. Some people are told they were born with brains.
Just It's easy to think greatness is only something you see on TV. I suppose. It's great news, why I can afford. what the pursuit of greatness is kind of big effort, isn't it? Yeah. Yuk. Oke, apa komentarnya? Iklan apa ini? Kok tahu? Logonya. Hebat ya. Apa komentarnya? Seperti kalau kalau yang saya tangkap dari tadi menurut pribadi saya itu kayak ini eh, kehebatan itu bukan timbul bukan berasal dari apa namanya kayak lahir gitu turun temurun tapi itu harus diusahakan
Jadi apakah tidak bisa lupa adalah eh, kita itu tidak boleh menyerah atas kekurangan apapun yang dalam di dalam diri kita. Apa adalah terus berjuang dan berdoa tanpa mempedulikan apa yang dikatakan orang di sekitar kita. Dan tanggapan kedua saya untuk video tersebut adalah itu adalah promosi dari Nike, tetapi eh, orang-orang yang dipakai oleh Nike untuk mempromosikan brand tersebut tidak berasal dari atlet, melainkan orang biasa, Pak. Apalagi yang lain ada yang mau komen? Komen enggak? Udah ada marketernya nih. Oh, ya sudah. Ya dari sisi marketing. Tadi nentu-nentu. Jadi menurut saya, kan tadi di situ ada tulisan fundabilitas. Jadi makna dari fundabilitas sendiri itu dia ngajak, dia ngasih tahu kayak sebuah pesan motivasi yang mengajak kita atau mengingatkan bahwa diri kita bisa memiliki kebesaran dan kehebatan di dalam diri kita sendiri, dan kita harus berusaha untuk mengungkapkannya. Jadi Nike berusaha memberikan apa namanya promosi produknya ya tadi ya, pakai orang yang bukan atlet atau bukan superstar lah ya, ya toh? Dan dia ngomong pakai tadi ya bahwa kita menunjukkan potensi dia, ya toh? Jadi dia mau menggunakan emosi gitu. Jadi memotivasi orang bahwa bisa dong Anda itu nggak harus perlu fasilitas gitu ya. Anda kan bisa main apa namanya skateboard gitu ya, pakai mobil. Tadi kan ada mobil rusak ditempatin ya gitu ya. Nggak harus ya kan tadi ya. Hah? Bisa kan? Ya mobil bekas kan gitu. Ya toh nggak harus punya apa namanya ruangan ruangan senam yang bagus gitu ya. Di lapangan aja di depan rumah Anda juga bisa kan tadi yang kompak gitu ya. Ya. Bahkan Anda nggak punya tanda kutip anggota tubuh yang sempurna pun juga Anda jadi bisa jadi kan tadi ya pembalap yang di atas sepeda apa itu ya, yang bocor tadi ya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa eh, Nike itu take care seperti itu ya, benar nggak? Ya kan? Jadi tidak kan Nike barang bagus kan ya, benar nggak? Orang-orang yang pengen pakai Nike biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan lebih kan, ya toh? Kayak misalnya mau dulu atau apa gitu ya, baru pakai Nike nggak harus karena dia gitu loh, ya. Dia mau menunjukkan bahwa sebagai orang biasa pun sih oke gitu ya. Anda pakai pakai main bola dimanapun gitu ya, bisa ya. Asal pakai Nike, benar ya? Bisa kan? Ya toh. Jadi kita dia sebagai marketer gitu ya, nggak perlu Anda itu jadi apa Jordan ya, so. Hah? Michael Jordan yang ini ya, intinya Michael ya, depannya Michael ya, nggak perlu Anda sebagai pebasket yang paling canggih gitu ya, nggak perlu gitu ya. Anda yang penting sehari-hari kerjaan Anda berkeinginan menjadi yang terbaik ya, akan didukung oleh Nike gitu ya, asal sepatunya Nike kan semuanya sepatunya Nike tadi ya, benar nggak?
kecuali yang lompat ya, yang lompat di mana eh, lompat indah itu dari nggak pakai sepatu ya. Oke, jadi itu salah satu contoh Anda nggak harus memboost up itu pakai influencer kayak gitu-gitu ya. Anda bisa mainan dengan emosi ya, emosi orang ya, dengan perilaku orang, memotivasi orang ya, asal pakai produk saya. Jangan lupa gitu ya. Ya, jadi tetap ini iklan ini adalah iklan Nike untuk melawan Adidas. Pada waktu itu ada Olimpiade ya, makanya kan semuanya ada ya. Ada sepak bola, ada apa namanya senam ya, semuanya ya yang cabang-cabang olahraga Olimpiade ya. Jadi mungkin si siapa namanya Adidas waktu itu iklannya jor-joran ya di Olimpik itu ya tahun 2012 ya. Nike, oh yang sana ya sudah sana mungkin Nike apa Adidas lah ya. Ya saya yang di sini gitu ya. Kan yang main yang jadi atlet Olimpiade berapa orang? Ya 1.000 kayak gitu ya. Oke, saya nawarinnya kepada orang-orang lain yang bukan yang tidak ikut di Olimpiade, gitu ya. Yang punya Olimpiade sendiri, gitu ya. Yang berusaha untuk mencapai yang terbaik, gitu loh. Ya, kan di sana 1.000 orang yang ikutan Olimpiade. Biasanya iklannya ya kalau satu dunia ini ada 3 miliar, berarti saya 2.900.000 orang, gitu ya. Nah, dia lebih banyak ya. Asal semua orang pakai sepatu saya, bisa jadi para atlet Olimpiade juga. Dia ngomong gitu ya. Ya, kan? Jadi Anda sebagai um, marketer itu bisa berpikir seperti itu ya. Dengan etnografis itu Anda bisa pakai budaya gitu ya. Ya kan semua tadi kan, semua dengan budaya, emosi gitu ya. Dan Anda bisa menunjukkan bahwa hal itu bisa tercapai ya. Asal pakai produk saya. Ya. Ya, jadi tujuannya untuk riset etnografi itu seperti itu ya. Kayaknya sekarang banyak kan ya. Misalnya, saya nggak tahu kalau Indomie sekarang, misalnya, Indomie Pak. Dulu iklannya adalah karena ada kata-kata Indo, berarti Indonesia, gitu ya. Kan lagunya ada kan? Indo, ya kan? Se-Indonesia gitu ya. Bayangin aja, kalau kamu nggak makan Indomie berarti bukan Indonesia. Mungkin ngomong gitu kali ya. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu adalah untuk membangun ya, ilmu sosial gitu ya. Anda jadi nggak harus strictly mengerti tentang art ya, tapi juga harus mengerti juga sisi lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pakai fokus group discussion (FGD) ya. Ini terkenal ya. Jadi kalau Anda FGD, pertama adalah Anda mengumpulkan setidak-tidaknya 6 orang ya. Mungkin 5 orang bisa. Tapi kalau ganjil dia nanti nggak ada kesepakatan yang seakan-akan ada setengah. Kalau bisa genap ya, jadi seimbang. Kemudian jangan lupa yang nomor 2, moderatornya kalau pakai FGD, Anda harus orang yang profesional. Jadi eh, hakimnya itu adalah yang profesional ya. Jadi kalau misalnya Anda mau misalnya ngomong tentang, saya mau ngomongin eh, tentang lingkungan gitu ya, pengaruh energi baru terbarukan di lingkungan. Ya Anda moderatornya harus ada orang yang ahli lingkungan ya sebagai penengah ya. Jadi bukan bukan yang di riset ya, tapi sebagai penengahnya yang Anda harus orang profesional. Tujuannya adalah mengungkapkan motivasi dan alasan konsumen ya. Jadi ada yang seperti itu supaya ketahuan sebetulnya orang itu beli produk kita kenapa. Direkam, diamati dari balik cermin. Maksudnya kayak misalnya ada nggak boleh lihat ya, tapi harus bisa melihat dia. Ya model kayak apa namanya tempat interogasinya polisi. Tapi biasanya sih nggak harus begitu ya. Yang penting adalah kita tidak menyebabkan mempengaruhi suasana di pada waktu forum diskusi ya. Langkah eksplorasi, jadi dia itu sebagai eksplorasi, jadi harus detail.
dan menghindari generalisasi. Jadi nggak boleh putusannya kemudian dipakai untuk yang lain, khusus untuk dia spesifik. Survei di perusahaan ya. Yang keempat pakai survei. Anda pernah lihat ini sebelah kanan foto apa? Gambar apa? Stroke ya, stroke belanja ya. Itu sangat penting ya bagi misalnya Anda sebagai marketer ya. Nanti itu bisa dilihat nih ya. Oh saya Richard tuh belinya apa aja gitu ya. Jadi ketahuan gitu. Kalau kalau beli kan biasanya nggak jauh-jauh ya. Dari stroke ini kalau Anda bisa apa namanya lihat, Anda pakai sebagai data, nah, Anda bisa melihat perilaku dari konsumen ya. Itu salah satu cara untuk riset survei. Cara lain banyak ya. Bisa pakai eh, data daring ya. Daring itu dari jaringan ya. Artinya Anda pakai mau pakai internet kayak mau pakai apa aja bisa ya. Pakai website bisa ya. Bisnis digital salah satunya harus menggunakan daring ya. Harus bisa pakai survei dengan cara daring. Kemudian eksperimental. Eksperimental itu artinya percobaan. Percobaan itu artinya harus ada sebelum dan sesudah. Ya. Jadi kalau Anda misalnya mau mengetahui bagaimana eh, berapa besar si pembeli sepatu Nike yang tadi ya, sebelum dan sesudah iklan. Ya. Berarti sebelum iklan Anda lakukan riset dulu. Oh berapa yang beli ya? Atau datanya sudah punya dulu. Nanti setelah iklan Anda lihat ternyata naik apa turun. Itu namanya riset eksperimental ya. Perbedaannya diamati dan dilihat signifikansinya dengan statistik. Karena berapa bedanya kan misalnya cuma beda 1% itu beda nggak sih? Nah, itu kita minta bantuan dari statistik. Nggak hanya kita ngomong 1%, tapi dia 5% itu dianggap sebagai tingkat keyakinan, gitu ya. Cuma salah 5%. Dapat mengumpulkan dampak dengan variasi dalam perlakuan. Biasanya kita juga lihat kenapa sih berubah gitu ya. Oh memang benar kalau emosinya dibangun orang akan semakin membeli bisa ya. Atau dibuat FOMO. Benar nggak? Bisa ya. Ya kemudian pengumpulan data ya. Ini jangan lupa ya rawan terhadap biaya. Ya. Tapi biasanya ini paling penting ya pengumpulan data. Karena kalau kita nggak punya narasumber atau ya narasumber Anda nggak benar ya atau abal-abal ya. Misalnya saya mau mengecek berapa banyak perilaku tadi ya naikin lagi ya. Berapa banyak orang yang membeli sebelum dan sesudah. Ternyata datanya semuanya nggak pernah beli sepatu Nike. Benar nggak? Nggak ada artinya kan saya gitu ya. Jadi itu benar-benar Anda harus tahu respondennya siapa ya. Kalau misalnya udah nanyanya sama di Papua gitu ya, nggak pakai sepatu gitu ya salah gitu ya. Datanya nggak benar ya, bisa kan? Atau siapa lagi? Misalnya di dalam mana masuk misalnya ya, orangnya juga di dalam hutan, nggak pernah pakai sepatu ya salah juga ya. Ya jadi Anda harus tahu responnya siapa. Saya Anda nanya tentang kegiatan kampus, tapi nanyanya sama sekolah-sekolah yang apa namanya, bukan universitas ya, salah juga ya. Jadi harus tahu siapa dan kemana Anda kirim datanya. Ya. Itulah makanya kalau misalnya mengirim Google Form itu harus hati-hati ya. Anda harus tahu benar-benar siapa yang Anda kirim ya. Ya, jadi paling enak adalah namanya snowball sampling. Kalau snowball sampling saya ngirim ke sekolah, berarti nanti sekolah ngirim ke stakeholder ya. Nggak tahu dia ya. Dia tahu sampling siapa kepada siapa. Tapi itu biasanya mengurangi derajat keakurasian karena sudah terpilih ya. Harusnya semua riset adalah acak ya. Atau respondennya tidak dapat dihubungi ya. Kadang-kadang gitu ya. Respondennya susah dihubungi atau menolak untuk memberikan jawaban bisa jadi ya. Jadi untuk mengendalikan ini biasanya perusahaan akan menggunakan rencana pengambilan sampel dan pengumpulkan data yang penting.
Oke, terus dulu. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengumpulan sampel dan mengumpulkan cara kontak sumbernya, cara sumbernya. Ada pertanyaan terus di sini? Kalau nggak ada kita sudah sini. Setelah menit lagi. Bentar lagi sih Pak. Bentar lagi ya. Jam 11 atau gimana? Hah? Jam 11 atau gimana? 20-30. 10 menit. Oh iya, berarti 15 menit lagi. Ya 15 menit ya. Dan ini nanti untuk minggu depan ini ya, membuat PPT bagi 3 orang per provinsi. Dan membuat PPT mengenai peranan big data ya. Jadi di digital biasanya kita pakai big data. Sekarang kita 15 menit ini dulu. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengumpulan sampel? Tadi yang saya bilang kan, salah satunya misalnya Anda menentukan responden, kemudian mengumpulkan cara untuk kontak narasumbernya. Mas, ini sudah mulai pertanyaan. Oke, udah ada yang mau bertanya ke sebelumnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin mau nyampein tentang tugas akhir kalian, tugas akhir untuk semesteran ya. Jadi kan kemarin ada yang udah presentasi, siapa namanya Aura. Nah mungkin dari kalian yang mau presentasi itu juga bisa diajuin aja. Terus kelompok-kelompoknya dinentiin. Dan untuk yang paper itu prosesnya harus belajar. Temanya lu mau temanya lu tak. Bisa dilihat di Bismillah, itu ada di formnya temanya. Jadi yang ambil paper dari sekarang udah ada harus prosesnya, paham nggak? Jadi kalian tahu sampai mana paper kalian, dari mungkin dari kalian juga udah tahu sampai mana, karena kan luarannya harus sampai publish kan ya, harus sampai publish kan, iya sampai publish. Nah berarti harus ada prosesnya. Dan untuk yang slide presentasi itu bisa kalian ajuin seminggu sebelum mau maju. Jadi misalkan nih, kalau kayak minggu depan ya, misalkan Stephen mau maju minggu depan, berarti minggu ini harus ngomong. Kan bisa, Boleh itu. pernah tahu, tunggu dulu ya. Apa Tapi sih kemungkinan itu 25-an. Karena nanti diinformasikan ke kampus. di kalender pendidikan 24 dari sampai tanggal 12 ya bos. Iya, ya kan kita nggak ada yang tahu. Kalau dari Muklis nggak mau tahu, tapi takut kemungkinan besar itu sama. Iya, cuma nanti dikasih tahu kalian juga pasti. Oke? Jadi yang bikin paper siapa aja? Berarti dari sekarang udah sudah cek ke sana ya. Oke? Ya, udah tahu kan cek ke saya kayak gimana? Tahu kan? Gimana? Kan ambil apa kan? Ya, mati. Ya udah. Lebaran ya berarti ya. Sekarang masih pertemuan 5. Terus yang bikin buku ada nggak? Yang bikin buku
Berarti rata-rata presentasi sama paper ya. Oke. Kalau paper berarti harus ada tulisannya dari sekarang. Minimal banget sampai ya, pokoknya minimal banget itu sampai metode udah punya progres. Ya udah, untuk pertemuan kali ini kalian bisa nyatain maksudnya progresnya sampai mana. Itu minimal banget di pendahuluan. Di sini ya, pertemuan ini doang. Ya pokoknya nggak mau tahu itu udah harus kalau sampai akhir publish minimal. Bisa publish kan? Ya, ya udah. Pokoknya hari ini pengen tahu dari Chat sama Muklis ini pengen tahu progres kalian yang paper sampai mana. Ya. Jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, kita akhiri aja Pak ya. Jadi nanti dia itu Ya, nanti tunggu aja dia itu di jam satuan itu udah ada tugas yang sekarang. jadi kalau misalkan libur nanti sampai 14 Ya, betul. April kan, jadi 2 tugas ya. Kalau yang di Zoom ada yang mau bertanya nggak? Sepertinya ada. Ya udah, kita akhiri dengan foto bersama. Ayo. Foto di, foto di. Seimbang kan? Ya, gantinya. Ditemukan oleh yang Ya, ya. tadi ada suaranya. Sepuluh yang di situ ya kan tembak juga itu bebas tinggal apa di paper ya enggak nih dengerin dulu yang paper judulnya itu dari yang 10 tulis pilihin temanya. Nah, bukan proyek kalian. Kalau proyek kalian itu slide. Tapi harus berkaitan dengan mata kuliah manajemen masalah. Oke. Ayo foto. Berarti nanti di latex juga ya Pak? Iya dong. Gampang kan? Jadi saya bimbingan Boleh. Itu hilang ya bisa. Iya dia bisa hilang. Baru juga ada. Makanya lu pengen info kali. Ini gue meeting dari grup WA. Itu harus minta akses. Ya, ya, ya. Ya iyalah, iyalah. Sekarang sudah meet dulu. Jadi Ayo. Ayo.
Tiga dua dua tiga dua jadi satu dua tiga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Berubah kan nih. Kalau mau presentasi berapa? Ayo. Jadi dua-dua yang keempat itu. Pak, saya dulu deh Pak. Saya dulu presentasi dari mulai.